Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bisnis Banten Channel, bertemu lagi dalam program Bincang Bisnis. Kali ini kita berada di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Nah, kali ini kita akan melihat-lihat, katanya ada program di kecamatan ini yang memang untuk pemberdayaan masyarakat, yaitu proses peternakan ikan dengan cara yang memang unik, yaitu kalau nggak salah caranya bioflok. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan bincang-bincang langsung dengan pengelolanya sekaligus menjabat sebagai Camat Carenang, Bapak Arif Royikhan. Oke, pemirsa, stay tune ya, terus dengan Bisnis Banten Channel di program Bincang Bisnis. Yuk! Sore Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana Pak? Alhamdulillah sehat, lama amat ketemu. Iya biasa Pak. Berapa lama Bapak di Kecamatan Carenang? Kan sebelumnya kan sekretaris Bapenda ya? Saya di lantai di Bupati. Oh iya, bentar Pak. Lupa Pak. Pakai dulu dong biar. Nah, sorry. Yaitu Ya. pada pelantikannya tanggal 17 Maret. 17 Maret. 17 Berarti Maret ini, sebelum puasa kemarin. berarti baru 3 bulanan ya? Baru 3 bulan. 3 bulan di sini. Tapi saya lihat suasana sudah mulai berubah nih Pak. Ini kayaknya cat baru nih Pak. Iya. Ini swadaya dari teman-teman kita semuanya. Kita berdayakan bahwa teman-teman nggak boleh pusing, tapi boleh capek. Oh iya. Tapi kalau camat itu boleh pusing, Oh boleh pusing. tapi nggak boleh capek. Tapi Makanya, sekarang pusing Pak. Alhamdulillah kita bisa berbagi ke teman-teman bahwa kita bersemangat untuk sama-sama memperbaiki Kecamatan Carenang yang lebih baik. Cocok, setuju. Tuh pemirsa harus semangat. Kata Jadi, Pak Camat juga. apa yang teman-teman bisa lakukan, apa yang mereka teman-teman bisa partisipasi, yaitu teman-teman alhamdulillah tenaganya mereka nyosrok ini semuanya menjadi lebih baik, mengelupas cat semua. Dulu warnanya ini agak oren-oren. Iya, agak oren, betul. Saya pertama dulu macam-macam warnanya lah. Sekarang udah putih, ini baru cat sekali. Insya Allah nanti ke depannya sebelum 17 Agustus kita harus sudah rapi semuanya. Ini aula Ban Pak ya? Ini aula, Untuk yang aula rapat-rapat. kemarin alhamdulillah kita sudah bisa lihat perbaiki yang awalnya kondisinya ya kurang baik lah. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa dipakai untuk aktivitas rapat-rapat dari Alhamdulillah. para muspika, Masyarakat. desa-desa, masyarakat Iya, bisa pakai. Jadi Kecamatan Carenang saya harapkan tidak hanya untuk menjadi tempat mencari tanda tangan camat, Iya. tapi kecamatan adalah tempat untuk curhat, untuk berinovasi, Nah, ini senang untuk mengeluarkan unek-unek, mengeluarkan pendapat bagaimana caranya kita sama-sama membuat Kecamatan Carenang itu lebih baik lagi, lebih baik lebih lagi. seger lagi, Iya, benar. lebih bersemangat lagi Iya untuk Pak. sama-sama untuk membangun. Makanya itu saya sampaikan dari awal kepada teman-teman staf di sini, kalau camat nggak boleh capek, tapi boleh pusing. Boleh pusing, Nah, nggak boleh capek. Tapi kalau staf boleh capek, tapi nggak boleh pusing. Nggak boleh pusing. Oh kebalikannya ya. Itu artinya Apa tuh, Pak? bahwa camat adalah sebagai tulang punggung di kecamatan dalam segala hal. Camat yang membeli cat, staf yang mengecatnya yang melakukan itu. Kan capek tuh ngecat, Iya, capek ngorek-ngorek. benar. Nah, Camat kan camat iya. nggak boleh capek, Nggak boleh capek. tapi boleh pusing. Bagaimana caranya untuk membeli cat? Nah, itu Jadi tadi. pemirsa, Pak Camat ini tulang punggung sekarang. Ya, Harus tulang didorong punggung. dengan tulang iga. Ya. Ya kan harus istri menjadi support. Ya Pak Camat ya. Betul. Saya juga sekali. lihat di depan Pak Camat nih, kayaknya di pohon-pohon nih banyak lampu. Tadinya kan Ya, saya alhamdulillah. sebelumnya nggak lihat nih. Alhamdulillah ini dengan kedatangan saya karena saya melihat kondisinya sangat, kalau malam itu gelap gulita dan banyak masyarakat yang menyampaikan ke saya, kok kecamatan seperti makam, kok kecamatan seperti kuburan. Maksudnya apa tuh Pak? Karena Gelap? kondisinya gelap gulita Oh, iya. dan tidak ada satu orang pun yang berani untuk menginjak kecamatan ini setelah waktu gelap. Terutama malam ya. Iya. Akhirnya saya berinisiatif sama teman-teman staf saya beliin lampu-lampu. Alhamdulillah sekarang kalau malam ini seperti kata masyarakat, kata para iya. tokoh masyarakat di sini,
kecamatan sekarang udah kayak surga. Oh, Lampu Firdaus. berdelapan, Iya, lampu terang benderang, pohon-pohon seperti hidup kembali menyala. Biasa Pak Camat. Di sini Pak Camat, kita kesini itu kan dengar dulu saya waktu ketemu di Dinas Perindak, katanya di Kecamatan Carenang ini ada program-program pemberdayaan. Nah, salah satunya yaitu ternak ikan bioflok untuk usaha pemberdayaan masyarakat. Perlu kita sampaikan nih Nah, itu. kepada teman-teman semuanya nih, Nah. pada pemirsa semuanya, bahwa Kecamatan Carenang ini memiliki 4 produk unggulan. Produk unggulan. 4 produk unggulan, yaitu yang pertama adalah produk unggulan kombucha. Kombucha, apa itu? Kombucha itu minuman yang menyegarkan dan menyehatkan. Oh iya Itu iya. terbuat iya. dari fermentasi. Kemarin kan sudah tuh. Iya, pernah saya minum ya, iya iya. Ibu Bupati iya. juga Mantap sudah tuh. mencoba, mencicipi Iya, iya, gitu. iya, Dan iya. Ibu Bupati juga berkenan untuk nantinya menjadi welcome drink. Welcome drink. Oh, Waduh. nanti kita siapin untuk showcase-nya biar nanti bisa untuk Setiap acara setiap itu acara itu ada welcome drink welcome pakai drink. kombucha. Wih, Kombucha. keren. Itu Terus Ibu Bupati. Yang kedua adalah ekoenzim. ekoenzim. Ekoenzim itu adalah suatu cairan, kalau istri saya bilang itu cairan dewa. Cairan dewa. Nah, ini Karena masalah cairan. kalau disiramkan ke tanaman itu sangat luar biasa. Subur. Subur banget. Kemarin itu tuh di samping itu ada pohon mangga. Oh, di Pohon sini. mangga itu awalnya hidup pun tak mau, mati pun Tim segan. segan. Jadi Iya, iya. ya begitulah, warnanya udah kusam gitu. Begitu kita siram ekoenzim bisa kita lihat sendiri tuh. Iya benar. Langsung daunnya Lebat. menghijau Lebat. dan bunganya juga lebat. Dan Muncul, alhamdulillah insya Allah tuh iya, iya. buahnya juga nanti bisa lebat. Oh. Itu yang kedua adalah Ekoenzim. ekoenzim. Yang ketiga adalah ekoprint. Ekoprint. Ekoprint Apa itu yang adalah diprintnya? cara membatik dengan cara menjiplak dedaunan. Ekoprint. Kita memanfaatkan alam yang ada. Mm-mm. Kita juga pewarnanya juga menggunakan pewarna alami. Pewarna alami. Yaitu Iya, ada iya, kulit secang, kunyit, kulit manggis. Pokoknya semua tidak ada bahan sintetis. Oh, Sehingga apa? iya, iya, iya. Sehingga itu ramah lingkungan Beuh. dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Mm-mm. Dengan bukti apa? Setiap kali limbah-limbah yang kita siramkan ke tanah itu langsung tumbuh cacing-cacing, Oh. sehingga menandakan bahwa lingkungan itu memang lingkungan yang ramah. Ramah. Nah, Iya, lingkungan yang benar-benar. tidak tercemar karena Iya, ada iya, iya. ada makhluk hidup yang masih hidup di sekitar limbah tanah yang itu, kita betul, buang betul, tadi. betul. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah bioflok. Bioflok. Nah, Bioflok ini itu adalah yang kita akan teknik. bahas. Nah. Teknik memelihara ikan dengan sistem teknologi yang telah dimodifikasi Oh. sehingga kita dapat menghemat air, Iya, iya, iya. menghemat lahan, Mm-mm. kita bisa memelihara dengan mudah, tidak perlu tenaga yang berat, airnya tidak perlu diganti, Iya, iya. terus tingkat kepadatannya tinggi, yaitu kalau di kolam biasa itu cuma 10 ekor Iya, iya. per meter kubik, ini bisa 150 ekor per meter kubik. Oh, lebih efisien tapi hasilnya efektif. Kita lihat. Boleh Pak Mari Camat? kita lihat. Oke, pemirsa, bincang bisnis, kita menuju kolam bioflok yang tadi disampaikan oleh Pak Camat, Bapak Arif Royhan. Ini kolamnya ada di belakang kita, kebetulan kita langsung meluncur ke sana. Lumayan kolamnya ada banyak. Yuk, Mari kita meluncur. siap Pak Camat. Oke, oh ini ruang kolamnya. Ya Pak Iya Camat. Pak, ini kita alhamdulillah memiliki 10 bioflok. 10 kolam bioflok. Bioflok ini, setiap bioflok itu diameternya kurang lebih 5 meter. 5 meter. 5 meter. Ini ikan apa nih Pak Camatnya? Ini ikan nila merah yang Ah. kalau orang menyebutnya adalah ini ikan kerapunya air tawar. Oh, iklan kerapu air tawar. Kerapu air tawar. Kita coba lihat yang sebelah sana nih. Pak Memang Camat ya? rasanya itu sangat gurih Mm-mm. dan dagingnya itu mirip sekali dengan daging ikan kerapu. Oh, itu alasan kenapa milih ikan nila. Ya, Selain kalau pemasarannya gimana Pak di Camat? samping itu nilai jual ikan nila ini sangat tinggi, yaitu dibandingkan dengan ikan lele. Kalau ikan lele itu kurang lebih
1 kilo kan cuma 17.000. Oh. Kalau ikan nila ini 1 kilonya bisa sampai 25.000. Bahkan di pasaran kalau kita jual eceran bisa sampai dengan 35.000. 35.000 Ya per ekor. per kilo. Kalau eceran. Tapi Eceran. kalau kita borongan gitu paling ya 25 sampai 27. Banyak banget, lihat pemirsa, banyak banget ya ikan nilanya ya. Ini ukuran segini, ini berapa lama nih? Nah, itu ukuran baru kurang lebih 2 bulan. 2 bulan? Ini kita tebar. Sekarang kan ukuran sudah kurang lebih segini ya. Ah. Pak cerita tadi itu kita tebar tanggal 16 Mei. 16 Mei. 16 Mei. Oh, baru sebulan setengah ya? Sekarang 2 tanggal Mei, 17 Juni, Juli, Mei, Juni, 2 Juli. bulan. 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan sudah kurang lebih ini kurang lebih per ekornya itu per kilonya itu paling 5 ekor nih, 5 sampai 4 ekor. Ini isi sekolah ini berapa nih Pak Camat? Ini kurang lebih Benihnya? isinya 2.500 ekor. 2.500 ekor. Ya katakan matinya itu kurang lebih 10% lah. 10%. Oh, tapi ada yang mati, cuman Ada kecil ya. karena mungkin tonjok-tonjokan atau gimana kan karena di sini ruang geraknya sedikit. Karena ini padat tebarnya ini kurang lebih 100 sampai 150 ekor per meter kubik. Per meter kubik. Ya, bayangin aja kalau di kolam biasa kan per meter kubik aja paling banter 10 ekor. Nah ini kita coba pada tebarnya itu kurang lebih 150 ekor. Oh, jadi ini pakai teknologi ya Pak Camat ya? Teknologi. Teknologi ini tingginya semeteran? Tingginya kurang lebih semeter 20 cm lah. Semeter 20. Ini luas lahan ini berapa ini manfaatin lahan nih? Ini sebenarnya kan lahan ini dulunya dipakai untuk tempat pembuangan sampah. Jadi karena saya prihatin di sini tempat membuang pempes kan. Iya. Pempes di sini kurang lebih kemarin pempesnya itu Wah, serem banget ya. ada 2 truk lah. Pampers di sini? Iya. Sampah? Sampah di sini sampah semua ya Allah ya Robi, saya bilang. iya, Saya iya. makanya wujud keprihatinan saya lokasi yang sangat bagus Ini ini dimanfaatin. tidak dimanfaatin dengan sebaik-baiknya. Makanya inilah biovlog ini adalah teknologi memelihara ikan dengan tidak menggunakan lahan yang terlalu luas. Kita bayangin aja ukuran punya lahan 5 meter kali 5 Iya. meter aja sudah bisa Ribuan. memelihara ikan 2.500 ekor. Oh, iya, Bayangin. iya. Makanya perkiraan saya satu biovlog ini saya bisa menghasilkan harapan. Berapa? Kurang lebih 5 kintal lah. 5 kintal. 5 kintal. Jadi kalau 10 biovlog ini untuk kita berharap untuk sampai dengan 5 ton 5 per 3 bulan. Per 3 bulan. Per 3 bulan. Kita bisa bayangin kalau 1 kilonya 25.000 ada 5 ton berarti ada 125 juta. 125 juta. Iya kan? 25.000 kali 5 ton. Ini modalnya? Nah, kalau modalnya berbicara modal memang agak Modal lumayan. bikin ininya lah. Berarti kan Modal ini nggak bikin terlalu- ininya satu biovlog ini kurang lebih saya dengan mesin dengan mesin. dan instalasi semua pengairan, pralon dan sebagainya lengkap lah. Itu kurang lebih 10 juta. 10 juta. 10 juta. Kita dapat 125 juta dalam Ya. tempo 3 bulan. Wah, Dalam waktu 3 bulan untuk 10 biovlog. 10 biovlog, Oh. apalagi kalau lebih. Nah, kalau satu biovlog ini ya kita hanya menghasilkan kurang lebih ya 5 kintal lah. 5 kintal kali 25.000 berapa itu hitung sendiri. Ini pemasarannya sudah disiapkan belum Pak Camatnya? Nah, justru itu saya kemarin berkunjung ke tempat penjualan ikan di teman saya itu di daerah Baros ke atas itu. Ya. Saya tanya-tanya kebutuhan ikan nila per hari itu kebutuhannya adalah 3 ton. Per hari? Per hari 3 ton. Itu dicukupi dari daerah Subang dan Purwakarta. Dari sini nggak ada? Dari Serang belum ada. Aduh, sayang Makanya ya. itu adalah pangsa pasar yang luar biasa sekali. Tuh, peluang pemirsa, peluang bisnis. Apalagi Jakarta. Apa Jakarta gimana? Jakarta itu untuk makan lele aja, saya saya pernah mendengarkan 125 ton per hari. 125 Orang Jakarta itu ton makan per ikan hari. lele. Waduh. Nah sekarang kita melihat setiap kali rumah makan itu pasti menyediakan menu
ikan nila. Betul, tiap rumah makan. Betul, Ini betul. karena memang ikan nila ini banyak keunggulannya. Dagingnya gurih dan rasanya itu pulen. Pulen. Ini ikan nila ini hampir setara dengan gurame harganya. Ya. Kalau di rumah makan. Betul. Betul itu, Pak. Karena memang luar biasa sama gurame itu sebenarnya kalau saya sendiri pribadi nih dengan ikan gurame, saya suka ikan nila. Oh, Lebih gurih ikan lebih nila. gurih nih. Lebih gurih ikan nila. Pak, kan Pak Camat ini baru 3 bulanan di sini ya. Sementara ini baru 2 bulan. Ini makan berapa lama sehingga Bapak terpikir harus bikin ini? Kemudian sekarang sudah jadi, berapa lama tuh, Pak? Jadi inilah wujud keprihatinan saya. Tahu sendiri kan pegawai negeri, Iya. kerjanya di kecamatan tapi SK-nya di bank. Hampir semua itu. Hampir semua. Nah, Iya. jadi saya berpikir kenapa sih teman-teman ini tidak mempunyai mencari pendapatan di luar tupoksi kita, Betul. di luar betul, tugas pokok dan fungsi. Kalau kita bekerja sebagai pegawai negeri, itu adalah menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan kepada kita. Iya. Itu harus kita lakukan, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kita bagaimana caranya untuk bisa mencari cuan. Cuan. Nah, benar. mencari cuan di luar tupoksi. Betul. Nah, Ini salah satu strateginya. Strategi ini Yaitu sangat strategis sekali nih. Memelihara ikan nila dengan cara sistem bioflok. Bioflok ini lebih Karena mudah ya. keuntungan kita menurut perhitungan, menurut pengalaman teman-teman saya, satu bioflok ini keuntungan bersihnya itu bisa 2,5 juta sampai dengan 3 juta 3 juta. per 3 bulan. Pak, ini kan Bapak di kecamatan nih. Ini melibatkan masyarakat juga nggak, Pak? Nah, ini sebenarnya untuk pancingan. Oh, ini untuk buat pancingan, contoh. untuk pancingan masyarakat bahwa memelihara ikan nila itu hasilnya gede loh. Oh, hasilnya bagus loh. Iya. Bisa untuk mengatasi pendapatan yang selalu berkurang. Nah, makanya lah saya berinisiatif kepada teman-teman, saya berdiskusi, yuk kita bagaimana kalau kita membuat bioflok Dari pegawai aja dari dulu. pegawai dulu. Ini Jadi yang pegawai- bantu sini, Pak. Inilah Bapak siapa nih, Pak? Ini Bapak Nawawi. Pak Nawawi. Beliau yang sudah ahlinya. Salam kenal Pak Nawawi. Waduh, udah lama sini, Pak ya? Ya. Udah lama. Ini beliau yang kita kasih tanggung jawab untuk memberi makan setiap hari. Oh, sehari Baik berapa kali, sehari Pak? 2 kali, Sehari 2 kali. yaitu jam 9 pagi dan jam 4 sore. Nah, ini 4 kebetulan sore. pas jam 4 sore tadi kita sudah mulai ngasih Jadi, makan yang siang. Kalau masyarakat memang harus diberi contoh, Pak ya. Ya. Kan mereka nggak perlu teori. Jadi masyarakat ini mereka nggak mau belajar yang pakai teori-teori yang muluk-muluk gitu. Jadi apa kata Bob Sardino itu Oh, benar. Bob Sadino nih seneng. Pak. Belajarnya orang bodoh, Apa tuh, Pak? yaitu melihat, mendengar, mencoba, dan mempraktekkan di Oh, rumah. melihat, Nah, inilah. mendengar, mencoba, mempraktekkan. Nah, Belajar orang, belajarnya orang bodoh. belajarnya orang bodoh. Jadi tidak perlu teori yang muluk-muluk, mereka mencoba melihat, menanyakan, langsung dijawab. Mereka di rumah langsung mempraktekkan bagaimana cara membuat bioflok. Sebodoh-bodohnya aja begini, Pak. Ya, Gimana yang inilah. pinter, Pak? Ya inilah, makanya kita itu ingin membuat cara-cara bagaimana sih memberi suri toladan masyarakat, memberi contoh kepada masyarakat dengan cara mudah. Dengan Biar cara mereka mudah. bisa melihat hasilnya. Oh, ternyata bioflok ini kayak begini toh. Ternyata mudah. Iya. Nggak sesuai dengan teori-teori yang muluk-muluk yang ini. Iya, bener, Pak. Ternyata, oh cuma dikasih oksigen toh. Oh, cara kasih makannya begini toh. Oh, cara ngasih airnya begini, ngasih oksigennya begini. Jadi amat mudah lah. Di rumah juga bisa, Pak ya? Di rumah sangat-sangat bisa. Oh, sangat bisa. Ini sebenarnya program ini cocok juga buat pensiunan, Om. Oh, iya. Buat pensiunan, mereka sebelum pensiun mereka dapat TPP, mendapatkan tunjangan pensiun. transport dan sebagainya. Setelah pensiun, lah cuma gajinya tidak 100%. Setengahnya. Nah, untuk menanggulangi kekurangan daripada belanja inilah kita harus mencari pendapatan. Ini bukan inilah salah satu terobosan pendapatan cara jitu untuk gajian 2 kali dalam 3 bulan. Tapi Bapak belum mau pensiun kan? Saya karena masih lama Om, Oh, saya masih lama.
masih Tunggu, jadi Pak Kepala Dinas dulu ya? itu mah amanah Ibu Amanah Bupati, Ibu mangga Bupati, Ibu ya. Bupati. Iya. Kalau saya hanya menjalankan tugas, insya Allah saya akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dimanapun ditempatkan saya bekerja. Saya ikhlas dan ridho, dan insya Allah umur saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Pak, ini ada rencana perluasan nggak Pak? Ini kan udah 10 biovlog, apakah nanti halaman yang tersedia juga akan dimanfaatkan yang sama Nah, atau punya agenda lain Pak? Ini kan cuma sebagai laboratoriumnya Oh, aja, Om, laboratorium. sebagai pembelajaran masyarakat di Carenang sini, Om. Oh. Ini alhamdulillah kemarin di Kecamatan Lebakwangi juga sudah studi banding, Om. Oh, ke sini. Walaupun cuma loncat sungai, tapi beliau studi banding. Iya. Para kepala desa diajak ke sini melihat situasi biovlog ini, dan alhamdulillah tertarik, Om. Oh, ke masyarakat. sangat Pak, saya juga tertarik nih. Jadi insya Allah kedepannya juga kita akan, kalau memang ini berhasil, kami akan memanfaatkan lokasi yang sedikit itu ke sana. Kita akan tambah lagi. Dan saya secara pribadi memang kepengen membuat pribadi yang nanti mungkin ada lahan sedikit lah, saya lahan sedikit yang kosong, akan saya manfaatkan lahan ini. Makanya inilah cara Jitu untuk memanfaatkan lahan yang hanya sedikit, yang terbatas, tapi bisa menghasilkan pendapatan yang optimal. Oh gitu Pak, tapi ini berfungsi nggak untuk ikan-ikan yang lain selain nila? Sama sebenarnya, Mas. Kalau lebih bagus lagi sebenarnya saya ingin merambah ke udang. Udang Paname. Udang Paname. Udang Paname. Udang Apa tuh Pak, udang Paname. Paname tuh? Udang air tawar biasa. Oh. Ada yang air Besar, tawar, besar ada tuh. yang besar sekali. Besar. Jadi kalau udang ini kan nilai jualnya Om tinggi. Per kilo bisa 130.000 Per kilo? per kilo. Karena di restoran juga Nah, mahal. Ya itu tadi. Kalau udang makin lama kan makin besar, makin mahal. Iya. Kalau lele makin besar makin nggak laku. Oh iya. Iya kan? Terbatas ya Terbatas. ukurannya. Jadi lele ukurannya itu. harus 6 ekor per kilo dan sebagainya. Itu betul, ada betul. Oh, udang Pas. beda ya, makin besar makin mahal. udang makin besar makin mahal. Lele, Makanya saya iya. memilih ikan nila karena ikan nila ini tahan terhadap penyakit dan makin besar juga makin mahal. Iya betul. Harga jualnya makin tinggi, dan ikan ini adalah ikan yang sangat tahan terhadap penyakit. Ini nila merah semua Pak? Nila merah semua. Oh, kenapa Pak yang hitam nggak beda apa gimana? Kebetulan memang kami baru mempelajari ikan nila merah. Ikan nila merah ini kebetulan juga teman-teman saya yang menyediakan bibitnya. Yaitu di daerah Subang. Makanya sayang sekali kalau Kabupaten Serang tidak bisa mencukupi bibit. Iya. Makanya kemarin saya sepakat sama teman-teman saya akan membuat tempat pembesaran bibit. Nanti kita akan membuat biovlog lagi yang khusus untuk membesarkan dari larva. Oh, dari larva. Dari larva nila itu iya. dibesarkan menjadi nanti bisa sekilo 100 ekor atau sekilo 50 ekor, baru kita tempatkan ke biovlog yang nanti ke depannya, tahun depan insya Allah desa-desa diwajibkan Om. Di Kecamatan Carenang, desa di Kecamatan Carenang diwajibkan. Untuk mengembangkan. Kalau ini berhasil, kami wajibkan untuk mengembangkan ikan nila ini. Karena apa? Karena memang ini potensi yang sangat luar biasa sekali, bisa membuat ketahanan pangan kita makin jaya. Cocok Pak, ini sesuai dengan program Ibu Bupati ya, Iya. untuk menjaga ketahanan pangan. Pak, kalau ini sejauh ini bibitnya nilai ini dari mana Pak kalau di Serang? Kita harus Jadi, cari. Ini untuk masyarakat nih, pemirsa nih, bisnis Banten. Kami saya kemarin mencari bibit ini karena saya ke BBI belum ada bibit. Oh, di BBI. Jadi saya mencari di Subang. Oh, di Subang. Di Subang. Kebetulan saya punya sahabat saya, sama-sama alumni kampusnya sama. Dia mempunyai lahan untuk pembibitan ikan nila itu kurang lebih dia mempunyai 6 hektar. Wah, luas Pak. 6 hektar. Jadi kemarin saya pesan, alhamdulillah mereka siap dan sanggup untuk menyediakan bibit ikan nila. Dan insya Allah itu ya. kedepannya kalau Carenang ini semua desa memiliki
10 bioflok, berarti di Kecamatan Carenang ini ada 90 bioflok. 90 bioflok Jadi Carenang. kebutuhannya berarti setiap 10 bioflok ini membutuhkan kurang lebih 5 kintal. Berarti 5 kintal kali 9. Berarti kurang lebih 45 kuintal atau 4,5 ton per 3 bulan. Kalau pakan Pak ini sebulan habis segimana atau sehari lah? Sehari kurang lebih kami berapa Pak Wami? Dari 10 ini? Sehari berapa karung? Oh, sekarang lebih lah. Nggak Berarti nyampe satu 2 hari karung. satu karung. Ya nggak nyampe 2 karung ya. Satu hari sekarung itu berarti itu sekarung itu 30 kilo. 30 kilo. 30 kilo. Oh, iya. Ini pakannya apa Pak? Pakannya ini dari pabrikan sih Om. Oh, ini kayak pakan ayam Pak? Kayak pakan lele aja. Oh iya, pakan lele, iya benar. Ini pabrikan tapi ini Sekarung pakan. berapa Pak? Murah ya? Sekarung ini kita mendapat 300 kurang lebih 330. 330.000. Jadi ini pakan ini sudah kita aplikasi Om. Sudah kita fermentasi. Jadi Oh, udah ikannya difermentasi Pak? Ini nggak langsung ditebar ya? langsung dari pabrikan itu tidak kita fermentasi dulu. Biar apa Kita tuh Pak? olah. Biar langsung bisa dicerna. Oh, Biar ikannya juga langsung cepat gede. cepat gede, cepat sehat. Mereka langsung, nah tuh. Oh iya, wah Beda, kan? sehat-sehat nih Pak. Jadi ikannya Senang juga, ya. makannya juga sehat. Ini juga luar biasa tuh. Waduh. Tuh, lihat nih. Ah, Lihat ini pemirsa. wah. Ini ikan yang Ya. baru berumur 2 bulan sudah gede-gede gini. Seneng Pak ya. Tuh. Waduh, gede-gede nih Pak. Jadi luar biasa sekali kalau kita fermentasi, Iya. pakannya kita fermentasi, alhamdulillah ikannya cepat sekali besarnya. Iya ya Pak, dengan apa modal tidak seberapa tapi hasilnya sangat menguntungkan. Ini Ya. teknik teknologi bioflok, hanya perlu oksigen aja Pak ya. Perlu oksigen aja nih, lihat nih. Jadi ikannya luar biasa sekali. Sudah kayak kepadatannya juga kita padatkan, tidak masalah. Oh. Yang penting asupan oksigen cukup. Oh, ya. Pak, Bapak belajar dari mana nih Pak? Sebenarnya saya Dulu- juga dulu saya belajar dibanding juga saya belajar di teman saya yang ada di Yogyakarta. Oh iya. Kebetulan saya asli orang Carenang Om. Oh asli? Asli Makanya Carenang. ditempatin di sini. Pas. Cuma numpang lahir di Kulon Progo, Yogyakarta. Oh, tapi asli Carenang. Asli Carenang Om. Oh, Karena keluarga besar sini ya. bukan keluarga besar juga sama Om, semua di Yogyakarta semua. Oh, Cuma saya numpang lahir di Kulon Progo, Yogyakarta, tapi asli Carenang. Asli Carenang. Karena saya ingin bangun Carenang. Iya, bisa baik. Iya, menarik sih Pak Camat ya. Maksudnya dengan sistem bioflok ini bisa pemirsa, ini bisa dicoba di rumah. Sistem bioflok ini tidak menghabiskan lahan. Hanya perlu oksigen dan air nih ya. Untuk ukurannya kalau lebih kecil mungkin ini ketinggian paling ini berapa Pak? Ketinggian paling 1 meter 1 20 meter cm lah. 20 cm. 1 meter 20 cm. Dan Iya. ini bisa disesuaikan. Mau diameternya 2 meter, Mm-mm. mau 1 meter, mau 3 meter, mau 8 meter, Iya, bisa. iya, iya. Oh, Jadi bisa, tinggal ya. kita pesan aja terpalnya yang berapa meter. Oh, iya hanya cukup terpal ya. Terpal dengan Oh iya Pak. Nggak bocor Pak ya? Bisa. alhamdulillah sudah berapa bulan. Oh. Memang kekuatan ini terpal ini memang kekuatannya bisa sampai 7 tahun. 7 tahun 7 terpal tahun, 7 ini. tahun, iya. Oh iya. Iya oke. Oke pemirsa, nah itu bincang-bincang saya bersama Bapak Camat Carenang, Bapak Arif Royhan. Dulu beliau yang saya tahu menjabat sebagai Sekretaris Bapenda Kabupaten Serang. Nah sekarang di Kecamatan Carenang begitu giatnya beliau untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dengan teknologi salah satunya ya ini kolam bioflok ini untuk mengembangkan ikan demi menjaga ketahanan pangan. Itu sementara pemirsa bincang-bincang saya dengan Bapak Camat Carenang, Bapak Arif Royhan, mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa khususnya di Provinsi Banten umumnya ya di seluruh Indonesia. Oke pemirsa, sampai ketemu lagi nanti di konten-konten berikutnya yang lebih menarik tentunya di Bincang Bisnis, di Bisnis Banten Channel. Untuk kali ini kita penjelasan dari Pak Camat sekian dulu. Mudah-mudahan nanti kita akan kembali lagi bertemu dengan beliau di konten-konten yang lebih menarik tentunya di
Bisnis Banten Channel. Stay tune Pak Camat, sapa dulu dong. Selamat Coba sapa sore. dong masyarakat Bantennya. Masyarakat Banten, selamat sore. Mangga kita berusaha sambil hiburan dan hiburan sambil usaha. Inilah salah satunya. Mari kita hidup bahagia. Amin. Oke, Selamat undur sore. dulu. Pemirsa Bincang Bisnis, saya undur diri dengan Nijar Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.